Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Tentunya kabar ini adalah kabar terbaik dan kabar gembira bagi kita semua, bahwasanya Dikti mengumumkan adanya perpanjangan waktu penerimaan proposal PKM tahun ini. Yaitu tolong dicatat ya tanggalnya sampai tanggal 23 Maret. Waktu yang cukup lama dan jangan sia-siakan kesempatan untuk membuat proposal yang baik dan benar sehingga adik-adik proposalnya bisa didanai dan lulus hingga level atau tahap PIMNAS tahun ini. Oke, bukannya bermaksud untuk mendahului senior-senior saya di bidang sosial humaniora ataupun Bapak Ibu dosen yang mengajar di fakultas yang berhubungan dengan kegiatan sosial humaniora. Tentunya materi ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan PKM, tidak hanya di bidang PKM yang berhubungan dengan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan saya, tetapi juga PKM yang berhubungan dengan sosial humaniora. Karena apa? Karena topik ini sangat menarik. Untuk itu, bagi adik-adik mahasiswa di bidang sosial humaniora yang berasal dari Fakultas Ekonomi, Hukum, Sastra, Fisip, dan lain sebagainya, jika kalian masih belum punya ide untuk membuat proposal di bidang ini, khususnya di bidang riset sosial humaniora, silahkan cek video ini sampai akhir. Dan jangan lupa komen, like, and share jika materi ini kalian rasa bermanfaat. Dan jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, sebelum kita memulai pembahasan ide dari PKM RSA, kita harus tahu dulu apa sih inti dari kegiatan ini. Berdasarkan buku pedoman PKM 2021, di sana tertulis bahwasanya PKM RSH itu meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Baik adik-adik mahasiswa pecinta PKM, apa saja sih judul-judul PKM RSA yang bisa kita usulkan di PKM tahun ini? Berkaca dari PIMNAS 2020, ini ada ide dari teman-teman kita dari UGM. Mereka mencoba mengeksplorasi makna dari relief Candi Borobudur sebagai revitalisasi revolusi mental bangsa Indonesia. Di sini mereka mencoba mengidentifikasi atau mencoba mengeksplorasi lebih lanjut apakah ada nggak nilai-nilai luhur yang bisa kita peroleh dari relief Candi Borobudur yang ada saat ini. Tentu kalau kita bawakan di masing-masing daerah, seperti kita coba arahkan ke rumah adat misalkan, tentu di sana juga ada filosofi-filosofi tersendiri. Seperti di Sumatera Barat ada rumah gadang, kenapa harusnya gonjongnya itu harus 7 dan kamarnya harus 9 ruang, 9 kamar. Nah, ketika adik bisa meneliti itu juga bisa dikaji atau diangkat atau diusulkan sebagai judul PKM RSA. Dan juga menarik juga ini, mencoba mengkaitkan di mana kegiatan masyarakat zaman dahulu melalui naskah-naskah kuno misalkan, dan menghubungkan kepada perspektif orang menghadapi bencana pada saat itu. Nah, ketika kita berhasil meneliti topik ini, tentunya ini menjadi informasi yang sangat berharga yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Dan aksi pembegalan juga bisa masuk kamus PIMNAS 2021 ya, saya rasa, karena pembegalan ada di mana-mana dengan motif yang berbeda-beda.
Dan ide dari mahasiswa IPB University cukup menarik. Dalam pembuatan motif, mereka berasumsi ada nilai mistis ya yang diterapkan. Nah, makanya mereka tertarik untuk melakukan kajian terhadap filosofi dari nilai mistis dalam pembuatan batik getongan terhadap kepercayaan warga Madura. Nah, ini juga perlu jiwa-jiwa adventure-nya ini ya. Nah, masih seputar adat, budaya, dan seni, dari teman-teman Undip menggagas pelestarian wayang orang Ngesti Pandawa dalam perspektif generasi milenial. Kalau kembali kita lihat di Sumatera Barat misalkan, seperti Randai. Nah, saat ini gimana kita mencoba merumuskan model untuk pelestariannya? Nah, itu bisa jadi salah satu ide juga loh. Dan model resiliensi masyarakat adat Tengganan Peringsingan Bali dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini mencoba membuat model di mana supaya pariwisatanya jalan, namun adat budaya tetap terjaga. Nah, mereka mencoba membuat model sehingga dihasilkanlah nanti ketika pariwisatanya maju, tapi tidak mengurangi nilai-nilai adat budaya yang ada di daerah tersebut. Ini saya ada usul nih, kalau kalian berani ya. Pikiran tidak kalian untuk meneliti tentang asal-muasal tentang istilah Palasik Kuduang? Kalian tahu nggak Palasik Kuduang itu apa? Ya, coba searching di Google ya. Nah, ini konon kabarnya adalah hantu yang menakutkan bagi orang-orang atau bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Nah, kita mencoba untuk mengkaji ini secara ilmiah. Bagi adik-adik yang berasal dari ilmu sejarah mungkin bisa mengkaitkan dengan asal-muasal istilah ini. Atau dari segi ilmiahnya, apakah ada nggak hubungan bisa mempengaruhi kesehatan janin bayi atau kesehatan bayi melalui ilmu-ilmu mistis misalkan. Ini juga menarik nih topik ini. Dan juga ada saya lihat ini belum ada ya mengangkat topik ini. Ketika adik-adik pernah melihat penari atau tari Piriang, di mana ada penari yang menari di atas kaca atau pecahan kaca, tapi kakinya tidak terluka. Nah, ini juga salah satu ide menarik. Makanya kalau adik-adik bisa, ya ini bisa diusulkan dan bisa dikaji menjadi ide PKM RSH. Nah, ini juga kasus-kasus yang cukup meningkat di Sumatera Barat saat ini. Adanya kasus pencabulan anak. Nah, ini bisa dijadikan salah satu topik di PKM RSH. Apa sih penyebabnya? Dan kemudian diharapkan adik-adik yang meneliti di bidang ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi kita semua bagaimana mengurangi kasus-kasus pencabulan anak, atau nanti harapannya zero kasus pencabulan anak di Sumatera Barat. Nah, masih seputar adat budaya. Nah, saya juga punya ide nih tentang filosofi Silet Minangkabau sebagai pendidikan karakter di Sumatera Barat. Nah, di dalam Silet sendiri juga ada penanaman pendidikan karakter seperti jujur, sabar, kemudian harus empati, cerdas dalam bertindak, dan lain sebagainya. Nah, coba bagi adik-adik yang hobi tentang ini bisa diangkat topik ini sebagai judul PKM RSH. Saya punya ide nih tentang penguatan sistem anak di pangku kemanakan di Bimbiang di Sumatera Barat, atau bagaimana adik-adik bisa menghasilkan model baru untuk meningkatkan fungsi mama di Sumatera Barat ya. Nah, misalkan kasusnya dalam usaha pengawasan dini pergaulan usia remaja, karena saat ini ketika rendahnya pengawasan kita terhadap pergaulan remaja atau anak kemenakan kita,
tentunya mereka akan mudah terjerumus kepada tindakan-tindakan yang merugikan mereka sendiri. Ya, seperti tadi ada pencabulan, pemerkosaan, atau pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Mungkin itu ide-ide sederhana dari saya terkait bidang PKM RSH. Mudah-mudahan adik-adik punya ide yang lebih wah lagi. Tentunya jika adik-adik ingin berdiskusi tentang ide PKM RSH, saya dengan sangat senang hati silakan tulis di komentar. Dan saya himbau, ayo adik-adik mahasiswa buat proposal PKM sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga materi ini bermanfaat, khususnya bagi adik-adik yang ingin membuat proposal di bidang PKM RSH.